Pancasila akan terjaga dengan sangat rapi dan baik. Undang-Undang Dasar 1945 akan terlindungi dengan baik. Syariat Islam yang akan mengayomi seluruhnya nanti. Maka di Eropa, pemimpin-pemimpin besar Amerika, PBB itu sudah biasa dan meyakini pemimpin dunia ke depan adalah khilafah Islamiyah. Lalu kenapa di Indonesia ada orang yang kebakaran jenggot? Memang mereka nggak punya jenggot. Dia tahu hamba Allah ini suka berkuda. Dan alhamdulillah punya banyak kuda di pesantren. Saya katakan, saya sudah lama mencari-cari seperti ini. Kata beliau, abang bawa ya, katanya. Masya Allah, begitu mulianya beliau. Abang bawa ya, katanya. Saya tahu itu harganya ratusan juta. Tapi beliau tidak ragu sedikit pun. Kalau abang suka, abang bawa ya. Pakai ya abang, katanya. Masya Allah. Maka saya jadi malu pada diri ini. Akhlak Rasulullah ada pada beliau. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang saya cintai, yaitu berkaitan dengan kondisi akhir zaman sekarang. Yerusalem sudah dicaplok oleh Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump dan diklaim sebagai ibu kotanya Israel. Padahal di Yerusalem itu ada Baitul Maqdis. Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim bersabda, nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuhku. Kemudian akan Allah datangkan hamba-hamba Allah yang terbaik dan terkuat membebaskannya. Dan ini persis dalam surat Al-Isra. Saat itu Israel, kaum Yahudi sedang ada di puncak-puncak kesombongan dan kejahatannya. Mereka kuasai kembali Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis dibebaskan, maka akan dikumandangkan khilafah Islamiyah berdiri di sana. Saat itu kata Rasulullah, kalian yang ada, hijrahlah ke sana. Saat itu bumi yang paling aman adalah Palestina. Bumi yang paling tenang, yang paling kuat, yang paling makmur adalah Palestina. Dan saat yang sama kata Nabi, Madinatul Munawwarah sedang chaos, sedang rusak, sedang ribut dan berdarah-darah. Kalau Madinah saja begitu tenang hari ini berdarah-darah, maka Mekah pasti lebih parah lagi, Pak. Jazirah Arabiah pasti berdarah-darah. Karena Nabi mengatakan di akhir zaman wa kathural haraj, akan banyak pertumpahan darah di mana-mana. Jika demikian keadaannya, maka bumi seluruhnya termasuk Indonesia tidak akan luput dari yang seperti ini. Merah berdarah-darah. Negeri yang teraman adalah Palestina. Maka di satu sisi saya tercenung, ada marah dengan perbuatan Donald Trump. 123 negara tidak mengakui perbuatan Trump ini. Tapi dengan sombongnya Donald Trump tetap kekeh dan mendirikan duta besarnya di Yerusalem. Di sisi yang lain saya gembira. Alhamdulillah, berarti tak lama lagi Allah akan datangkan hamba-hamba terkuat untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Berarti tak lama lagi akan diumumkan berdirinya Khilafatul Islamiyah di Palestina. Untuk topik yang ini saya sampaikan kepada semuanya. Tolong jawab kepada orang-orang yang khawatir Indonesia menjadi negara khilafah. Sampaikan pada mereka. Sampai hari kiamat tidak akan pernah Indonesia menjadi negara khilafah. Karena kekhalifahan itu kata Nabi bukan di Indonesia berdirinya. Bukan di Asia Tenggara. Bahkan bukan di Mekah, Madinah, bukan. Berdirinya khilafah Islam nanti di negeri Syam. Ya, tempat diumumkan khilafah Islamnya itu nanti adalah Baitul Maqdis, Palestina. Maka Indonesia sampai hari kiamat tidak akan pernah ada khilafah Islamnya. Jangan panik gak karu-karuan lah. Indonesia tetap Indonesia, tapi barokah dan rahmah wujudnya khilafah Islam itu akan meliputi kata Rasulullah, ta'ummul arda, seluruh muka bumi akan merasakan nikmat dan rahmatnya khilafah Islamiyah tersebut. Kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, keadilan merata ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pancasila akan terjaga dengan sangat rapi dan baik. Undang-Undang Dasar 1945 akan terlindungi dengan baik. Syariat Islam yang akan mengayomi seluruhnya nanti.
maka nggak perlu khawatir tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah di Indonesia. Yang ada hanyalah rahmat dan berkah daripada khilafah yang ada di Palestina menyelimuti seluruh dunia. Dunia ini tenang setenang-tenangnya. Hadis-hadis Nabi sahih tentang itu. Oke? Jadi katakan pada mereka, jangan Anda panik, jangan Anda terlalu berlebih-lebihan, karena tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah di Indonesia itu. Tidak akan pernah ada di Sentul. Jangankan untuk level Sentul, Indonesia aja nggak ada. Lalu Anda ributnya ribut apaan? Dan ini juga dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan bahwa di fase terakhir dunia akan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Matahari akan terbit, kegelapan akan berakhir. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki sampai sekarang kita ada di fase keempat, fase kegelapan. Dan kegelapan malam ini pasti akan subuh. Setelah subuh pasti matahari terbit. Maka kaum muslimin, sekarang kita sudah melewati fajar kadzib, kita sudah ada di fajar shadiq. Setelah itu kita akan menunggu syuruk. Ini waktu-waktu yang berat ini. Dari fajar ke shadiq menuju syuruk itu waktu-waktu yang berat. Hanya orang-orang beriman yang mampu istiqomah di situ. Hanya orang-orang beriman yang mampu tegar di situ. Sementara orang munafik atau orang yang dalam hatinya ada penyakit pasti telat nyadar. Kalau orang munafik sama sekali malah nggak bangun. Matahari terbit, tidak ada yang mampu menutupi matahari agar bumi ini tetap gelap. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa membungkus bumi agar cahaya matahari tidak masuk. Tidak bisa. Saat matahari terbit, tetap dia akan menerangi bumi timur dan barat. Kaum muslimin saudaraku, di akhir zaman ini adalah sebuah kepastian, dan kitalah akhir zaman itu. Kalau menurut Amerika, CIA di New York Times dengan resmi mengatakan bahwa dunia nanti seluruhnya di atas tahun 2020 akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. 15 negara terkuat di dunia yang punya intelijen terbaik di dunia setelah duduk di New York pada bulan Februari 2012. Pembicaraan mereka membicarakan siapa pemimpin dunia di atas tahun 2020. 4 opsi yang mereka munculkan. Pertama adalah Amerika, yang kedua adalah Cina, yang ketiga adalah mafia-mafia internasional atau geng-geng global yang punya jaringan global. Yang keempat adalah khilafah Islamiyah. Mereka kupas satu persatu sesuai dengan kapasitas kemampuan dan analisa mereka. Rontok Amerika, rontok Cina, rontok mafia-mafia global ini. Dan ketika pembicaraan kepada khilafah Islamiyah, maka mayoritas sepakat khilafah Islamiyah lah yang akan kembali memimpin seluruh dunia. Di Eropa, pemimpin-pemimpin besar Amerika, PBB itu sudah biasa dan meyakini pemimpin dunia ke depan adalah khilafah Islamiyah. Lalu kenapa di Indonesia ada orang yang kebakaran jenggot? Memang mereka nggak punya jenggot. Gerah nggak karu-karuan. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan Barat sudah mengakui, dunia sudah mengakui. Kok ini ribut? Ciri-cirinya kata Nabi, Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh mereka dan nanti akan dibebaskan. Ini sudah nampak tanda-tandanya. Sudahlah, saya katakan kembali, tolong jangan a priori dengan masalah ini. Jangan benci nggak karu-karuan untuk menyenangkan hati manusia, lalu dia ikut-ikutan memberikan sesumbar di mana menolak kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi yang sahih. Katakan pada mereka, tidak ada khilafah Islamiyah di Indonesia. Tidak ada. Yang benar adalah khilafah Islamiyah itu adanya di Palestina, di Baitul Maqdis. Indonesia hanya mendapatkan rahmat dan barokahnya, dan seluruh dunia juga begitu. Oke? Yang kedua. Yang ketiga, semoga Allah ampuni saya. Semoga Allah ampuni hamba Allah yang ada di depan Bapak Ibu ini. Sakitnya murabbi kita, saya tak sempat mengunjungi beliau. Saat beliau meninggal dunia, saya sedang di luar negeri. Saya tidak sempat mengunjungi beliau. Ketika saya punya jadwal di sini, saya merasa bersalah sekali. Saya merasa sangat bersalah. Semoga Allah ampuni saya. Insya Allah nanti saya akan kunjungi makam beliau, kuburan beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni saya. Apa yang Bapak Ibu lakukan di tempat ini, pahalanya mengalir kepada beliau insya Allah ta'ala. Kita doakan demikian. Saudara-saudaraku, saya masih ingat dengan pesan-pesan lembut dari beliau. Alhamdulillah, setelah kita panas-panasin, kita bakar semangatnya tentang olahraga-olahraga sunnah, dalam proses beliau melakukannya, dan alhamdulillah sudah ada stable. Berkali-kali beliau mengajak, abang sinilah, mainlah ini. Beliau sangat tawadhu,
Padahal ini adiknya, tapi dia tetap panggil abang. Kita sama-sama tahu akhlaknya murabi kita ini. Sinilah, kita main kuda di sini. Video-video berkudanya dikasih lihat terus. Dan alhamdulillah kita berkunjung terakhir kepada beliau. Mata ini lama melihat sebuah pelana yang sangat cantik yang ada dipajangnya di bodi kayu dari kuda. Bodi kuda dari kayu. Cantik betul pelana itu. Dia lihat mata ini melihat, abang suka katanya. Dia tahu hamba Allah ini suka berkuda. Dan alhamdulillah punya banyak kuda di pesantren. Saya katakan saya sudah lama mencari-cari seperti ini. Kata beliau, abang bawa ya katanya. Masya Allah begitu mulianya beliau. Abang bawa ya katanya. Saya tahu itu harganya ratusan juta. Tapi beliau tidak ragu sedikit pun. Kalau abang suka abang bawa ya, pakai ya abang katanya. Masya Allah. Maka saya jadi malu pada diri ini. Akhlak Rasulullah ada pada beliau. Dan pelana itu ada di Payakumbuh, di pesantren saya. Setiap melihat pelana itu saya ingat beliau. Saudara-saudaraku yang kami muliakan. Waktu kami di Madinah Al-Munawwarah, saya, Ustadz Kamrianto Safri LC, dan Ustadz Arifin Ilham, kami duduk bertiga di Madinah di hotel. Beliau sampaikan harapan-harapannya tentang Adzikra. Beliau sangat berharap di Adzikra ada laskar dakwah yang kokoh, yang bisa, serba bisa. Laskar dakwah yang hebat. Laskar dakwah yang disiplin dan beriman. Maka saya ingatkan, kecintaan beliau kepada sunnah yang diwariskannya, yang ditularkannya kepada kita, beliau duluan yang membuat. Dan saudaraku, ada sebuah kenangan yang paling indah pada diri beliau. Beliau tidak akan pernah menyampaikan apapun berkaitan dengan sunnah sebelum beliau sendiri mengerjakannya. Baru beliau sampaikan. Di akhir-akhir hayatnya, beliau sudah mulai latihan serius apa-apa yang disenangi oleh Rasulullah. Kebiasaan beliau main badminton, beliau ganti dengan badminton, futsal, beliau ganti dengan olahraga sunnah. Baik itu bela diri, baik itu samurai, baik itu berkuda dan sebagainya. Ya, beliau mencoba. Masya Allah, semoga Allah cintai beliau. Amin ya Rabbana amin. Semoga Allah angkat beliau salah seorang kekasih yang sudah diambilnya. Semoga kita disusulkan dengan beliau.